Halo, kali ini kita akan bedah sebuah misteri ekonomi yang mungkin lagi Anda rasain langsung di kantong. Kenapa sih harga barang-barang dari plastik tiba-tiba jadi mahal banget? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh ingat-ingat, belakangan ini pas lagi belanja, mungkin ambil botol minum atau kemasan makanan, terus kaget pas lihat harganya. Nah, Anda nggak sendirian. Ternyata ada serangkaian peristiwa besar di balik kenaikan harga yang kita semua rasakan ini. Oke, kita mulai penelusuran kita. Bagian pertama ini kita fokus ke masalah yang paling kelihatan, harga plastik yang tiba-tiba melonjak. Ini adalah efek yang kita semua sadari. Jadi, titik awalnya itu di bulan April 2026. Perlu dicatat, ini bukan kenaikan biasa yang pelan-pelan, tapi benar-benar lonjakan harga yang tajam dan mendadak. Dan ini kena ke hampir semua produk berbahan plastik di seluruh Indonesia. Jelas, ini bukan kebetulan, dan kita akan bedah satu persatu penyebabnya. Nah, yang paling menarik di sini adalah gimana masalah lokal kita ternyata punya akar yang letaknya ribuan mil jauhnya. Kita masuk ke bagian kedua, pemicu global, konflik jarak jauh. Yuk kita coba lacak efek dominonya. Nah, inilah domino pertama yang jatuh. Sebuah konflik geopolitik yang pecah di kawasan Timur Tengah. Mungkin kedengarannya jauh banget ya dan kayaknya nggak ada hubungannya. Tapi percaya deh, guncangannya itu terasa sampai ke warung dekat rumah kita. Nah, dampak langsung dari konflik itu adalah terganggunya salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia, Selat Hormuz. Coba bayangin, ini tuh kayak jalan tol utamanya perdagangan minyak global. Dan sekarang, jalan tol itu lagi macet total. Terus, apa hubungannya jalan tol minyak macet sama harga ember di rumah? Jawabannya ada di satu kata ini, nafta. Gampangnya gini, nafta itu bahan baku inti buat bikin biji plastik. Dan bahan ini asalnya dari minyak mentah. Jadi begitu pengiriman minyak terganggu, pasukan nafta ke seluruh dunia pun langsung seret, kayak tercekik. Dan ya inilah akibat yang nggak bisa dihindari. Ini hukum ekonomi paling dasar. Pasokan turun drastis, sementara permintaan tetap tinggi. Hasilnya, harga bahan baku plastik langsung meroket gila-gilaan di pasar internasional. Efek domino globalnya udah terjadi. Tapi masalahnya nggak berhenti di level global aja. Sekarang, mari kita geser fokusnya ke dalam negeri, ke bagian ketiga. Kelemahan domestik. Judulnya, ketergantungan impor. Disinilah kita bakal lihat kenapa Indonesia jadi salah satu yang paling rentan kena guncangan ini. 60%. Tolong, coba ingat angka ini. Karena angka inilah yang jadi kunci buat ngerti kenapa krisis bahan baku global ini bisa ngehantam ekonomi kita sekeras ini. Diagram ini ngejelasin dengan gamblang apa artinya angka tadi. Sebanyak 60% artinya mayoritas bahan baku plastik kita itu harus didatangkan dari luar negeri. Kita cuma mampu produksi 40%-nya sendiri. Jadi ya mau nggak mau pas harga di pasar global naik, kita nggak punya pilihan lain selain ikut nanggung kenaikannya. Terus kita impornya dari mana aja? Kebanyakan datang dari negara-negara kayak Tiongkok, Thailand, dan Korea Selatan. Nah, mereka juga kan beli bahan bakunya dari pasar global yang sama, yang harganya lagi tinggi-tingginya. Jadi, harga yang mereka tawarkan ke kita pun ya otomatis jadi ikut naik. Kalau Anda pikir situasinya udah cukup rumit, ternyata ada faktor lain yang bikin ini jadi sebuah badai sempurna. Kita masuk ke bagian keempat, badai sempurna momen Lebaran. Disinilah krisis pasokan global bertemu langsung dengan tekanan permintaan domestik. Jadi intinya di sini nih. Coba lihat, di satu sisi, pasokan kita lagi tertekan banget. Bahan baku global langka, biaya produksi dalam negeri membengkak, dan akhirnya banyak produsen yang terpaksa mengurangi produksi. Nah, di sisi lain, lihat kolom kanannya, permintaan justru lagi di puncak-puncaknya. Ini momen dekat-dekat Lebaran 2026. Permintaan buat kemasan makanan, minuman, dan produk lainnya itu naik drastis. Jadi, pasokan anjlok, permintaan meroket. Ini resep yang sempurna buat ledakan harga. Dan ini bukan cuma angka di atas kertas loh, ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi para produsen di dalam negeri. Kutipan ini menjelaskan dilema mereka. Banyak produsen terpaksa mengurangi produksi untuk bertahan, atau menaikkan harga jual agar tetap bisa beroperasi. Pilihan yang sangat sulit, dan dampaknya ya langsung kita sebagai konsumen akhir yang merasakan. Baiklah, mari kita tarik benang merah dari semua ini, dan coba lihat ke depan. Kita sampai di bagian terakhir. Rangkuman dan pertanyaan ke depan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dan apa yang menanti kita setelah ini? Jadi, kalau kita rangkai lagi,
Inilah rantai peristiwanya. Semua berawal dari konflik geopolitik yang ganggu pasokan global. Terus, karena ketergantungan kita yang tinggi banget sama impor, Indonesia jadi sangat rentan. Hal ini kemudian menekan produsen lokal karena biaya produksi membengkak. Dan puncaknya, lonjakan permintaan pas Lebaran menciptakan ledakan harga yang kita rasakan. Semuanya saling terhubung. Dan seluruh analisis ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk masa depan. Persis seperti yang tertulis di sini. Akankah harga kembali stabil atau justru akan terus naik? Jawabannya bakal sangat bergantung pada bagaimana faktor-faktor global dan domestik ini berkembang ke depannya. Sebuah isu yang kayaknya patut kita semua pantau. Terima kasih sudah menyimak